Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Tetap semangat. Hari ini hari pertama kita melakukan pembelajaran home learning. Ya. Sudah siapkan bukunya semua, buku penanya. Jangan lupa untuk disiapkan. Kita buka tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materi pertama, muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas oleh suatu teks, di mana dapat ditemukan pada awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan pada teks yang terletak pada kalimat penjelas. Sehingga kita tahu bahwa kalimat penjelas itu adalah gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Berikutnya adalah muatan IPS. Muatan IPS kita akan mempelajari keragaman di Indonesia. Keragaman itu artinya bermacam-macam, berbeda-beda. Keragaman di Indonesia itu meliputi suku bangsa, bahasa, budaya, dan kesenian. Kesenian di Indonesia banyak sekali macamnya. Ada seni tari, ada seni rumah adat, ada seni senjata khas daerah, ada seni pakaian daerah, dan ada seni alat musik daerah. Sedangkan budaya macamnya itu salah satunya adalah adat istiadat. Contohnya apa adat istiadat itu? Adalah Tedak Sinten dari Jawa Tengah. Tedak Sinten ini adalah upacara turun tanah bagi bayi yang baru berusia sekitar 9 bulan. Rambu solok ini dilakukan oleh masyarakat Toraja, dilakukan saat melakukan pemakaman bagi keluarga. Berikutnya adalah muatan IPA. IPA kita belajar tentang bunyi. Bunyi itu adalah semua benda yang menghasilkan suara. Artinya yang dikatakan sumber bunyi itu adalah semua benda yang menghasilkan suara. Cara benda dalam menghasilkan bunyi itu ada dipukul, ditiup, digesek, dipetik, ataupun digetarkan atau digoyang-goyang. Sumber bunyi dari alat musik itu bisa berasal dari benda yang diperlakukan sesuai dengan caranya. Contohnya, kendang. Kendang itu akan mengeluarkan bunyi jika dia dipukul. Ya, harmonika akan mengeluarkan bunyi jika juga ditiup. Jadi mengeluarkan sumber bunyi itu sesuai dengan perlakuan caranya. Seperti papan tulis ini. Papan tulis dipukul dia akan mengeluarkan bunyi. Ya. Lantai kita hentak-hentakan akan mengeluarkan bunyi. Itu yang dikatakan sebagai sumber bunyi. Demikian anak-anak, kalau memang sudah dipahami mengenai pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Pembelajaran 2 itu muatan yang pertama adalah SBDP. SBDP kita akan mempelajari mengenai gerak dalam tarian. Gerak dalam tarian ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema tarian. Misalnya ketika tarian itu berperang berarti dia gerakannya adalah melakukan gerakan cepat, ya itu kalau tariannya tarian berperang. Atau kalau tariannya lemah lembut seperti tarian serimpi, berarti kita gerakannya juga gerakannya yang lembut. Itu makna dari sebuah tarian. Gerakan tari ini dibantu oleh lagu pengiring yang biasanya berasal dari lagu daerah, atau bisa juga dengan jenis musik lain. Misalnya kalian kenal dengan sekarang itu zamannya K-pop atau tarian Korea, itu juga bisa dikatakan sebagai gerak dalam tarian sesuai dengan ekspresi tema tarian tersebut. Itu untuk muatan SBDP-nya. Sekarang kita berbicara mengenai muatan PKN. PKN itu mempelajari mengenai kerjasama dalam keragaman di Indonesia. Keragaman di Indonesia memiliki makna tidak adanya perbedaan dalam melakukan kegiatan secara bersama. Contohnya apa? Contohnya kerja bakti. Kerja bakti ini kita nggak milih-milih dia dari suku apa, dia dari agama apa, dia dari berasal sama atau enggak dengan kita. Kita tidak lagi berbicara seperti itu, melainkan kerja bakti itu harus dilakukan secara bersama-sama. Contohnya dalam membangun tempat ibadah.
Ya, yang kedua membuat jalan. Membuat jalan kan tidak kita pilih-pilih. Ini jalanan orang Jawa, ini jalanan orang Sunda, kita tidak pilih-pilih seperti itu. Kemudian melakukan perayaan HUT RI. Melakukan perayaan HUT RI juga kita tidak beda-beda itu agamanya, sukunya, budayanya kita tidak beda-bedain. Apalagi Kartini malah kita bersatu. Akan kalau lomba-lomba Kartini kita kalian tahu kan memakai pakaian daerah dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera ya. Itu yang kita lakukan. Sekarang untuk PKN, coba kalian cari tugasnya. Coba kalian cari 3 contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Jadi tuliskan 3 contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Tugas kedua, tuliskan 5 suku bangsa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian itu kan tinggal kan ada yang di komplek, ada yang di perumahan biasa kan pastinya tidak semuanya sama sukunya. Ada yang mungkin dari Jawa, ada yang mungkin dari Padang, ada yang mungkin dari Papua. Kalian tulislah ini 5 suku bangsa yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Ini tugas ya Kak. Kalau nanti ditulis di buku tematik latihannya nanti dikirimkan ke Ibu. Demikian ya Nak ya pelajaran untuk hari ini.